Halo semua yang menonton, balik lagi di channel Asabai Satu-Satu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Menonton film bergenre thriller merupakan salah satu kenikmatan tersendiri bagi para penggemarnya. Selain menyajikan cerita yang seru dan menegangkan, film bergenre thriller biasanya memiliki plot twist yang sulit ditebak. Sudah banyak film-film bergenre thriller karya anak bangsa yang berkualitas dan menarik untuk ditonton. Di video kali ini, Asabai Satu-Satu akan membahas 10 film thriller Indonesia terbaik versi Asabai Satu-Satu. Tapi, sebelum pembahasannya dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan untuk para penonton yang ingin support channel Asabai Satu-Satu, bisa melalui Sosiabas. Link ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Please welcome. Film ini mengisahkan kehidupan di rumah susun di Jakarta yang diwarnai orang-orang dengan karakter-karakter unik. Dan ada seorang perempuan penuh fantasi berkecenderungan psikopat yang sedang terobsesi oleh cinta dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan cintanya tersebut, bahkan walaupun harus menyakiti dan membunuh. Gue benci sama cerita gue, Mi. Semua itu berakhir klise. Laki-laki yang udah punya pacar masih aja ngelebatin diri sama perempuan yang... Perempuan apa? Psikopat. Film ini bercerita tentang seorang pematung sukses bernama Gambir. Ia terkenal karena karya-karya patung yang bertemakan ibu hamil. Ia mendapatkan inspirasi mematung sosok ibu hamil dari tragedi gugurnya jabang bayi dari istrinya. Sosok patung yang begitu hidup kemudian menimbulkan tanda tanya, terlebih ketika kejadian-kejadian aneh mulai menghantui Gambir. Jika seseorang yang paling kamu takuti melarang kamu untuk membuka sebuah pintu, jangan pernah buka pintu itu. Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang tadinya hanya berniat untuk mengantar kepergian teman mereka ke bandara. Saat sedang menuju bandara, mereka bertemu dengan Maya di tengah jalan yang mengaku baru saja dirampok. Karena merasa kasihan, mereka pun mengantarkan Maya untuk pulang ke rumah. Dari sanalah semuanya berawal, ketika Maya mengajak mereka mampir di rumah keluarganya. Keluarga Maya tampak seperti bukan keluarga pada umumnya. Keanehan mulai tampak ketika mereka semua sedang makan malam bersama. Satu persatu dari mereka pingsan, lalu semuanya harus menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan daripada kematian. Saya Dara. Silahkan dimulai. Modus Anomali berkisah tentang sebuah keluarga dengan dua orang anak yang sedang berlibur di sebuah kabin di hutan. Namun, kegiatan itu dikejutkan dengan kehadiran seorang tamu yang tak diundang. Sebelum menyadari apa yang terjadi, sang ayah mendapati dirinya terpisah dari keluarganya. Dia harus berpacu dengan waktu jika ingin bertemu dengan keluarganya kembali. Mulai dari sinilah, keanehan-keanehan terus terjadi. Operator, what's your emergency? Hello, please help me. I don't know what Please happened. calm down, sir. Could you tell me your name? Film ini bercerita tentang suatu kota kecil yang sedang dikecam ketakutan setelah terjadinya sebuah kasus pembunuhan, di mana pembunuhnya masih berkeliaran. Semua orang dicekam ketakutan dan saling mencurigai satu sama lain. Ada seorang pemuda bernama Elang yang mengalami gangguan jiwa. Dia sering kali dihantui bayangan-bayangan mengerikan tentang pembunuhan aneh.
yang melibatkan sesosok orang misterius yang mengenakan kostum kelinci. Elang merasa bahwa sosok bertopeng kelinci itu kunci dari segalanya. Apa benar katanya pembunuh itu masih berkeliaran di sini? Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Nomura Suhei yang terlihat sempurna di mata orang-orang. Namun, ternyata dia adalah seorang psikopat, yang mana setiap korban yang dia bunuh selalu dia posting di internet. Video pembunuhan Nomura dilihat oleh seorang pria bernama Bayu yang mengalami keterpurukan dalam hidupnya. Karir dan rumah tangganya tengah diambang kehancuran. Bayu pun merasa tertarik menggali sisi lain dari dirinya setelah menonton video Nomura, yang membuatnya melakukan pembunuhan yang sama dan dia unggah juga di internet. Video pembunuhan Bayu dilihat oleh Nomura dan mereka berjanji untuk bertemu. Why do this? Because we can. It makes you feel better. Film ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Marlina yang ditinggal mati suaminya. Sampai di suatu hari, rumahnya kedatangan para perampok yang dipimpin oleh Markus. Para perampok itu meminta Marlina untuk menyiapkan makanan. Bukan hanya itu, ternaknya juga dirampok dan Markus memaksa Marlina untuk berhubungan badan. Namun, ketika Markus lengah, Marlina pun memenggal kepala Markus. Para perampok pun mati karena makanan yang telah disediakan Marlina tadi rupanya sudah diberi racun. Kok bisa ikut dengan saya saja? Kok bisa pergi gereja? Melakukan dosa? Saya tidak merasa berdosa. Film ini menceritakan tentang seorang ibu muda bernama Mariatin yang bekerja sebagai asisten rumah tangga yang ditinggali oleh kakak beradik Sulasmi dan Sundari yang sudah lanjut usia. Awalnya Mariatin dan putrinya Asti merasa betah tinggal di rumah tersebut. Namun, lama-kelamaan sifat kedua kakak beradik itu menjadi kasar. Asti pun yang sudah dekat dengan Sundari juga ikut menjadi kasar dan memusuhi Mariatin. Hal tak terduga terjadi ketika tanpa sengaja Mariatin mendengar teriakan seorang perempuan di rumah tersebut. Mariatin yang merasa terancam mencoba mengungkap rahasia yang dimiliki kedua kakak beradik itu. Harus kamu ingat, semua pintu dan jendela tidak boleh dibuka. Semua harus ditutup dan dikunci. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang terdiri dari ayah dan ketiga anaknya yang bernama Raga, Ragil, dan Adek. Keluarga tersebut terlihat harmonis dan bahagia. Namun, sebenarnya masing-masing dari mereka menyimpan sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh satu sama lain. Tapi Mas Ragil sekarang beda loh, Mah. Mas Ragil sekarang sholat. Oke, itu tadi adalah 10 film thriller Indonesia terbaik versi Asabay 11. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe kalau suka dengan video ini. Bye.